Without a doubt, tablet terbaik yang memang bisa dilirik adalah sebuah iPad. Dan kalau mau rasa profesional, memang sudah seharusnya memilih yang iPad Pro. Tapi apa rasanya kalau ada tablet lokal yang mimpi untuk menjadi iPad Pro? Halo, Gupus Ferry di sini. Advance Sketsa 2 adalah tablet terbaru dari Advan Indonesia yang memiliki selling point yang menarik, yaitu tablet Android murah tapi punya rasa profesional. Langsung aja coba gue berikan first impressionnya ya. Let's check it out. Pada paket penjualannya, at least pada awal-awal, Advance Sketsa 2-nya sudah dijual bundling bersama dengan keyboard covernya, stylus pen, dan juga perdana smartphone. Secara boxnya di sini, Advance Sketsa 2 dibalut dengan kental gayanya sebagai POS atau point of sales atau mesin kasir. Mungkin ini juga jadi senjata dari Advan untuk melawan produk sejenis seperti Samsung Galaxy Tab A8. Beberapa key points dari Sketsa 2 adalah CPU Unisoc Tiger T310, RAM 4GB, storage 64GB, kamera 5MP dan 8MP, single SIM 4G LTE, 10,1 inci HD display, 6000 mAh battery, Android 11, dan Wi-Fi 5 ABGN AC. Di dalam boxnya kita juga akan langsung bertemu dengan tabletnya dan buku warranty, perdana smartphone khusus untuk Advan, stylusnya beserta baterai A4, beserta satu set charging cable dan batok charger 10 wattnya. Menemani paket penjualannya, kita juga akan mendapatkan keyboard case-nya khusus untuk si Advance Sketsa 2 ini. Berbeda dengan kebanyakan keyboard case yang suka didapat dalam harga segini, keyboardnya bukan merupakan keyboard Bluetooth universal, melainkan keyboard khusus untuk Advance Sketsa 2 yang terhubung melalui pogo pin di bawah tabletnya dan juga si keyboard case-nya. Keyboardnya juga bukan keyboard berbahan karet yang terkesan murah, melainkan hard plastik dan ditemani juga oleh trackpad built-in. Sekilas mirip dengan keyboard case milik Xiaomi Pad 5, tablet Android yang belum lama ini menjadi jawaranya tablet Android di Indonesia. Langsung saja kita ke tabletnya. First impression gue terhadap tablet ini adalah ini merupakan tablet 2 jutaan yang cukup solid dan tidak terkesan murahan banget. Sebagian besar bodinya terbuat dari bahan metal aluminium dicampur dengan polikarbonat dan punya overall looks yang cukup classy dan juga elegan. Tablet ini memang agak sedikit berat, namun bobotnya ini membuat build-nya juga cukup solid dan saat digenggam tuh jatuhnya tidak terasa seperti tablet murahan. Saat dinyalakan, kita langsung disambut oleh OS Android yang kali ini sepertinya juga merupakan vanilla Android, bukan iDOS yang dulu sering digunakan oleh Advan. Ini mirip dengan Advan GX dan juga Tab VX yang sudah memilih jalan vanilla Android juga, which is a good thing. Android yang digunakannya adalah Android 11 dan memiliki overall experience yang clean dan tidak bloated. Untuk urusan display, Sketsa 2 menggunakan display HD saja dan I guess it's alright. Viewing angle yang cukup luas dan brightness-nya juga bisa dibilang masih cukup oke. Salah satu kelemahannya adalah tebalnya frame yang dimilikinya dalam layar sebesar 10,1 inci yang membuatnya emang agak terlihat jadul di saat dimana tablet tahun 2022 itu rata-rata mulai berasa full screen. Rasio layarnya 4:3 dan juga menggunakan panel IPS LCD dengan refresh rate 60Hz saja. Bisa dibilang sih sebenarnya ini cukup banget sebagai tablet multimedia ataupun tablet productivity. Selain itu display HD-nya ini juga menolong banyak untuk jeroan di dalamnya. Nah, jeroannya seperti apa? Advance Sketsa 2 dibekali oleh prosesor Unisoc Tiger T310, prosesor mid-low-end Unisoc di lini Tiger quad-core dengan GPU Power VR GT7200. Tiger chip dari Unisoc ini memang lagi jadi andalannya Advan sejak pertama kali digunakan di Advan GX dengan T618 dan juga Tab VX yang memiliki prosesor yang sama juga dengan Advan GX. Samsung pun menurunkan prosesor T618 ini juga ke tablet A8 terbarunya. Jadi bisa dibilang prosesor hasil anakan perusahaan yang dikenal sebagai manufaktur chipset murah ini sedang naik daun. Untuk urusan memori, Sketsa 2 hanya punya satu konfigurasi aja, RAM 4GB dan storage 64GB. Agak kecil memang untuk tahun 2022, tapi untungnya masih ada slot microSD bersamaan dengan SIM card slot dekat charging portnya. Untuk skor Antutu, tablet ini mampu mencapai angka 150.461 poin, sebuah angka yang setara dengan smartphone low-end atau entry level. Secara penggunaan untuk konsumsi multimedia sambil produktivitas ataupun web browsing,
I have to say tablet ini more than enough. Occasional lag tentu aja masih terjadi, dan sayangnya kalau buka kebanyakan apps, tentu saja satu persatu dimatikan oleh RAM-nya untuk meningkatkan performa si tabletnya. Tapi dengan budget segini dan fasilitas lengkap keyboardnya, sedikit hal yang bisa dikomplain lah sebenarnya, sedikit nitpicky aja. Gen 5 Pro yang menjadi jawaban Lenovo untuk melengkapi perangkat para gamers yang menjadi jagoan terbarunya sendiri. Halo Google, Ferry di sini. Traveler, Paimon? Ningbong had a personal tailor make it for me. Said it's an imported style. Well, do you like it? Wow, it's beautiful! Kalau ngomongin gaming, I have to say experience-nya cukup buruk, terutama kalau ngarepin tablet ini untuk mengangkat main Genshin Impact, kecuali kalian tuh sabar banget. Mendingan jangan deh kalau misalnya kalian nggak sabar. Full testnya tentunya nanti akan kita coba lakukan pada seri lancar nggak sih. Jadi pastikan kalian sudah subscribe ke channel kita dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan sama video tes Genshin Impact-nya ya. Tentunya nggak lupa juga tablet ini sesuai namanya memiliki fungsi untuk melakukan sketsa atau menggambar. Ini karena tablet ini sudah mendapatkan active stylus juga di dalam box penjualannya. Pena ini bukan pena kapasitif touchscreen biasa karena dia juga udah menggunakan baterai A4 sebagai active stylus. Sedikit mengingatkan gue dengan pena dari Surface yang pakai baterai A4 juga. Sayangnya dalam tabletnya maupun case-nya tidak ada tempat untuk menaruh penanya. Penanya memiliki pressure dan latency yang cukup lumayan untuk melakukan sketch, misalnya di sini kita pakai Clip Studio Paint. Tapi gimana kalau ini dilakukan di dalam perspektif seorang ilustrator? Tenang aja, nanti akan kita review bareng Felicia seperti biasa untuk tahu kualitas experience berilustrasi di atas tablet ini ya. Oh ya, sebagai tambahan, tablet ini juga sudah dipasangkan anti gores juga, jadi sedikit memberikan ketenangan saat penggunaannya. Salah satu use case yang paling tepat sepertinya memang sesuai ilustrasi boxnya, yaitu tablet ini sebagai mesin POS, atau point of sales, atau mesin kasir secara umumnya. Zaman sekarang udah sering lah ya kita lihat mesin kasir pakai tablet. Dan Advanced Sketsa 2 memberikan opsi dengan harga yang lebih murah ketimbang bundling yang sering ditawarkan dari para developer POS. Bahkan di sini gue bisa sekalian ngetes apps yang kita buat sendiri dengan Bluetooth printer untuk mencetak stroke sekaligus tanpa masalah. Urusan baterai dan charging, tablet ini bisa dibilang cukup badak dan tahan lama berkat baterai 6000 mAh-nya. Apalagi spesifikasi yang dimilikinya memang tidak terlalu demanding. Tanpa SIM alias bergantung dengan WiFi 100%, baterainya bisa bertahan lebih dari 2 hari sedikit dengan penggunaan sebagai multimedia player dan kadang web browsing. On the go, mungkin baterainya bisa bertahan 1 hingga 1,5 hari jika menggunakan SIM card. Charging portnya pun cukup kekinian berkat USB Type-C dan bahkan lebih modern dari kebanyakan smartphone entry level. Namun sayangnya masih hanya mampu menarik daya maksimal 10 watt saja, jadi charging time-nya tuh bisa cukup lama, sekitar 2 jam hingga 3 jaman. Kemudian untuk harga, ini adalah menjadi winning point absolut dari si Advanced Sketsa 2. Saat kita pertama kali membelinya, udah memang agak lama sih sebenarnya, itu masih di masa-masa launchingnya, tablet ini dibanderol dengan harga 2,599 juta aja, dan itu sudah termasuk dengan pena, keyboard case, serta SIM smart friend-nya. Untuk saat ini harganya sudah sedikit berubah antara 2,65 hingga 2,7 jutaan, masih dengan bundling yang sama, tapi tentunya bisa berubah tergantung kondisi stok dan pasar saat pembeliannya. Harga segini lengkap full set adalah sesuatu yang tidak dapat kita temukan pada opsi tablet manapun. Di atasnya ada Xiaomi Pad 5 yang membutuhkan budget upwards hingga 8 jutaan untuk menjadi full set dengan pena dan keyboardnya. Naik lagi ke kelasan berikutnya ada iPad yang paling murah 6 jutaan, itu pun dengan smart keyboard dan pena yang dijual terpisah, masing-masing dengan harga agak lumayan hingga 2 jutaan lebih. Untuk di sisi Android juga masih ada Samsung, tapi itu udah lebih mahal lagi, melalui seri Galaxy Tab S-nya untuk versi yang lebih nyaman. Kalau misalkan menggunakan Tab A8, sepertinya kalian belum bisa mendapatkan pena. Advanced Sketsa 2 membanderol semuanya dalam harga 2 jutaan aja, dan langsung siap pakai. Ini menjadi opsi yang sangat-sangat menarik, walau performanya memang setara dengan entry level. Kalau kalian tertarik, tentunya link pembelian bisa kalian temukan di kolom deskripsi di bawah, Gooples.
tablet, pena, dan keyboard. Ini dulu adalah hal yang nggak bisa digabungkan, dan I guess Galaxy Tab menjadi pionir pertama untuk form factor tablet sebagai pengganti laptop. Sehingga sekarang fitur ini tuh sepertinya sangat erat dan semua orang tuh butuh pena dan juga keyboardnya langsung. iPad pun bahkan mulai ketergantungan dengan Apple Pencil, sesuatu yang dulunya tidak disukai oleh Steve Jobs sendiri. Namun demikian, tablet Android sudah cukup lama tidak memiliki penantang serupa selain Galaxy Tab A dan S Series yang mulai agak mahal, dan iPad, well, mahal banget. Xiaomi Pad 5 cukup menggebrak tahun lalu, dan Advance sedikit menyusul tipis-tipis berkat adanya Advance Tab VX dan juga Advance Sketsa 2. Tapi Advance pun menghadirkan tablet yang menarik di akhir-akhir tahun ini, seperti Advance Tab VX dan Sketsa 2, yang menurut kita sih menjadi titik perubahan alternatif tablet yang nggak bisa dibilang main-main. Clean vanilla Android dan aksesoris yang lengkap menjadi salah satu nilai jual yang menurut gue pribadi, Sketsa 2 ini sangat oke untuk dilirik. Tidak hanya oleh orang tua yang mencari tablet untuk anaknya, tapi bisa juga untuk pemakaian orang tuanya sendiri, pebisnis, dan bahkan semi-profesional pun yang butuh quick access ke Lightwork-nya. 2,5 jutaan untuk tablet lengkap dengan aksesorisnya, itu sesuatu yang nggak bisa dibayangkan hadir pada tablet papan atas. Padahal seharusnya mereka lebih berani soal itu. I guess, oleh karena itu, Sketsa 2 memilih waktu dan cara marketing yang cukup tepat untuk bersaing di ranah tablet. Lengkap beserta aksesorisnya, walau memang secara spesifikasi, masih banyak room for improvement. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Googles. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @gwigwicom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.